Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiana Nurul Ramadhani, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kepribadian behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 14 September 1849 dan wafat di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ayahnya ialah seorang pendeta dan ibunya ialah seorang ibu rumah tangga. Ivan Petrovich Pavlov merupakan anak pertama dari 11 orang bersaudara. Tentunya sebagai seorang anak pertama, ia harus membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga, seperti mencuci piring dan juga membantu orang tuanya dalam merawat adik-adiknya. Sebenarnya, Ivan Petrovich Pavlov bukan seorang sarjana psikologi dan ia pun tidak mau disebut sebagai ahli psikologi karena beliau merupakan seorang sarjana ilmu fal yang fanatik. Dalam penelitiannya, ia selalu berusaha menghindari istilah-istilah maupun konsep-konsep psikologi. Kendatipun demikian, peranan Ivan Petrovich Pavlov dalam psikologi akan sangat penting karena studinya mengenai refleks-refleks akan menjadi dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi. Dengan penemuannya ini, Pavlov meletakkan dasar-dasar behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Bahkan, American Psychological Association mengakui bahwa Pavlov adalah orang yang terbesar pengaruhnya dalam psikologi modern di samping Freud. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hakikat kepribadian Ivan Petrovich Pavlov. Jadi, Ivan Petrovich Pavlov merupakan seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon yang hingga kini dikenang darinya. Klasik conditioning adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika kepribadian. Jadi, Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungan. Nah, cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan penguatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku, di mana semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi itu pada dasarnya ada dua, yaitu conditioning klasik dan conditioning operan. Conditioning klasik disebut juga dengan conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Kemudian conditioning operan. Nah, conditioning operan tidak tergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Baik, selanjutnya adalah struktur kepribadian. Jadi, struktur Pavlov terbagi atas dua bagian, yaitu tingkah laku responden dan tingkah laku operan. Nah, tingkah laku responden atau respondent behavior
merupakan respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Selanjutnya adalah tingkah laku operan atau operan behavior. Nah, ini merupakan respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Jadi, struktur kepribadian dari Pavlov ini tergantung kepada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, maka respon yang diterima juga akan semakin kuat. Baik, jadi selanjutnya ialah perkembangan teori Ivan Petrovich Pavlov. Jadi dalam pengembangan teori ini, Pavlov melakukan serangkaian percobaan. Nah, percobaan yang pertama, ia menunjukkan makanan kepada anjing yang kemudian memakan makanan itu. Nah, setiap ditunjukkan makanan, anjing itu mengeluarkan air liur. Tampak bahwa makanan tersebut sebagai stimulus menyebabkan respon keluarnya air liur. Nah, kemudian pada percobaan yang kedua, bel dibunyikan sebelum makanan ditujukan kepada anjing. Setelah beberapa percobaan, anjing mulai mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bunyi bel saja. Nah, dengan kata lain, anjing tersebut telah terkondisi untuk memindahkan responnya. Dalam hal ini, keluarnya air liur dari stimulus adalah hal yang wajar, yakni makanan ke stimulus yang terkondisi. Dalam hal ini adalah bunyi bel. Nah, sekian materi tentang teori kepribadian behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.